Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang perlu kalian Bapak Ibu guru perhatikan terlebih dahulu yaitu terkait dengan verbal ijazah ya untuk P1, P2, P3, P3K 2023. Yang mana akan kami sampaikan di sini 3 data verbal ijazah bermasalah. Itu otomatis nantinya Bapak Ibu tidak bisa resume di portal SSCASN 2023. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah wajib diperbaiki ya. Dimana diperbaiki itu diperbaiki di Dapodik, kemudian menuju ke Info GTK, dan kalau masih mentok itu tentunya Bapak Ibu guru harus berkoordinasi dengan operator dinas pendidikan setempat. Seperti itu kira-kira ya. Dan ini berlaku untuk semua kategori, baik pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum ya. Nah, karena ini kita sudah masuk ya jelang pendaftaran dan login SSCASN 2023 untuk guru honorer. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kemarin kami sudah menyajikan sebuah video terkait dengan 4 akibat yang terjadi apabila Bapak Ibu tidak melakukan verbal ijazah atau tiba-tiba verbal ijazah 2023 Bapak Ibu itu tidak terbaca. Nantinya di Info GTK, sorry ya, bukan di Info GTK tapi di portal SSCSN 2023, kita belajar dari pengalaman di tahun 2022 yang lalu. Banyak sekali guru-guru honorer yang kesulitan menyelesaikan resume meskipun sebenarnya ada penempatannya karena berhubung data verbalnya bermasalah, sehingga secara otomatis harus bolak-balik Info GTK, Dapodik, Info GTK, Dapodik baru bisa berhasil ya. Nah, ini yang kita coba antisipasi di tahun 2023 ini terkait dengan 3 data verbal ijazah yang bermasalah yang menyebabkan tidak bisa resume SSCSN 2023. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kami sudah tampilkan ya, ada pertanyaan dari salah satu guru Bapak Ibu ya yang mempertanyakan hal tersebut ya terkait dengan data verbalnya. Katanya dia sudah pernah melakukan verbal ijazah ya, dia sudah pernah melakukan verbal ijazah di tahun 2022. Di sini dia mengecek data verbal ijazahnya di tahun 2023, kemudian dia memposting di sosial media mengatakan kenapa data verbal ijazahnya seperti ini padahal sebelumnya sudah verbal. Nah, ini adalah tampilan terbaru untuk data verbal ijazah tahun 2023. Di sini dikatakan untuk saat ini ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau kita kenal dengan singkatan PDDikti. Jika ijazah belum terdaftar di PDDikti, tidak berarti ijazah tersebut tidak syah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Jika suatu hari data hasil validasi ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil verbal tersebut. Ini adalah warning teman-teman ya, warning yang terdapat di verbal ijazah yang harus segera diantisipasi oleh teman-teman guru sekalian. Kenapa? Karena ijazah itu digunakan untuk parameter ya untuk pendaftaran ataupun segala sesuatu kebijakan yang berkaitan dengan ijazah termasuk pendaftaran P3K Guru, itu ijazah Bapak Ibu itu wajib valid ya. Nah, di sini kita lihat ya tampilannya seperti ini, verbal ijazah jenjang ya. Di situ ada tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal yudisium, nomor ijazah, semester, jumlah SKS, jenis keluar, update data ya. Kemudian NIM, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, kelamin, verbal awal, verbal ulang, jenis verbal, apakah verbal selesai. Ini tampilan versi terbaru teman-teman di tahun 2023. Nah, berdasarkan hasil validasi sebenarnya ada 3 yang menyebabkan Bapak Ibu itu tidak bisa melanjutkan resume di SSCSN nantinya. Yang pertama, kalau kita perhatikan hasil validasinya di sini, di situ ada indikasi tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik.
Nah, hasil verbal ijazahnya menyebabkan salah satu poin pertama yang bermasalah, yaitu terkait dengan tanggal lahir Bapak Ibu. Tanggal lahirnya itu tidak sama dengan data yang ada di Dapodik. Nah, kira-kira kalau misalkan tanggal lahir tidak sama dengan Dapodik, kira-kira apa solusinya? Oke, solusinya di sini teman-teman harus melakukan verbal PTK ya. Nah, Bapak Ibu harus melakukan verbal PTK. Verbal PTK itu dilakukan oleh operator sekolah ya, dengan melampirkan KTP, kemudian ijazah, kartu keluarga. Bapak Ibu serahkan dokumen itu kepada operator sekolah agar bisa memadankan antara tanggal lahir Bapak Ibu yang berbeda dengan data Dapodik ya. Seperti itu logikanya ya, melakukan verbal PTK. Kemudian yang kedua, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di-entry. Kalau misalkan nomor ijazah tidak sama dengan data yang di-entry, Bapak Ibu harus mengeditnya melalui login mandiri di aplikasi SSO Dapodik. Dan operator ini juga bisa mengerjakan teman-teman ya. Kalau misalkan nomor ijazah Bapak Ibu tidak sama dengan data yang di-entry, silahkan koordinasikan dengan operator, karena operator itu akan login melalui SSO Dapodik ya, untuk kemudian memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu. Karena kalau mau diedit langsung di Dapodik itu kayaknya tidak bisa Bapak Ibu ya, harus melalui SSO Dapodik ya, seperti itu. Dan itu adalah hak daripada hak dan tanggung jawab dari operator sekolah, seperti itu. Kemudian jenjang tidak terdeteksi. Kalau jenjang pendidikan Bapak Ibu tidak terdeteksi, berarti penginputan ijazah di Dapodik itu bermasalah. Kalau tidak bermasalah, berarti Bapak Ibu coba cek di verbal PTK Bapak Ibu. Dan jika masih tidak bermasalah, maka harus dikoordinasikan langsung dengan operator sekolah. Nah, itu ya, 3 data yang bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa resume nantinya. Di sini dikatakan hasil pemadaman data Dapodik dengan data ijazah masih tercatat ada yang belum sesuai. Untuk memastikan kesesuaian data Dapodik dengan ijazah, maka diperlukan pengecekan manual. Untuk saat ini mengakses info GTK melalui jalur admin dinas sesuai dengan kewenangannya. Silakan klik tombol periksa hasil pemadaman data ijazah jika Anda akan melakukan pengecekan manual. Nah, seperti itu. Jadi di sini dikatakan juga Atika Kuatron Nada Rohmati tercatat pernah melakukan verbal ijazah, tetapi masih ada beberapa catatan dari hasil verbal tersebut yang belum lengkap. Jika verbal awal dilakukan tanpa upload berkas, disarankan agar yang bersangkutan untuk melakukan verbal ulang. Sarankan verbal ijazah kepada guru teknik yang akan mengikuti rekrutmen P3K atau Serdik tidak linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, ini peringatan keras ya yang ada di info GTK bagi teman-teman yang akan mengikuti rekrutmen P3K. Itu wajib untuk melakukan verbal ijazah Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan verbal kemarin itu ada beberapa data yang kurang lengkap seperti tidak upload tanpa upload berkas, maka disarankan agar yang bersangkutan untuk melakukan verbal ulang di tahun 2023 ini atau verbal ijazah versi terbaru Bapak Ibu ya, agar nantinya tanggal lahir tidak sama dengan Dapodik itu bisa diatasi, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, jenjang tidak terdeteksi itu bisa terdeteksi. Jadi wajib untuk melakukan verbal ijazah, terutama yang akan mengikuti rekrutmen P3K baik P1, P2, P3 dan pelamar umum. Ingat Bapak Ibu, permasalahan di Dapodik, permasalahan di info GTK terkait dengan verbal ijazah, Bapak Ibu harus koordinasikan dengan operator sekolah. Ingat ya, harus dikoordinasikan dengan operator sekolah, karena yang bersentuhan langsung dengan data Dapodik itu adalah operator sekolah. Jadi ketika operator sekolahnya cekatan, maka permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.